YouTuber terbesar di dunia sekarang siapa, Mbak? Kalau dari segi channel yang tadi T-Series. Oke. Tapi kalau YouTubernya PewDiePie namanya, Pak. Oh iya. PewDiePie. Kalau Bapak nonton mungkin channelnya simple banget. Dia bikin videonya gampang banget. Cuma duduk di kursi, Iya. ngomongin apa aja. Yang lain main game, teriak-teriak, tapi subscribernya bisa 100 juta. Dan itu dari Amerika, Pak. Iya, betul. Jadi Amerika sama India sekarang memegang besar sih. Berarti punya target dong ke depan. Insya Allah. Bisa jadi nomor 1 di Asia dulu lah ya. Iya, dari Asia Tenggara, coba nomor 1 di Asia. Kalau di Afrika sih bisa nomor 1, Pak. Karena di Afrika YouTubernya belum besar karena banyak penonton sana masih nontoninnya yang dari Amerika. Tapi kan ada kendala bahasa nggak? Betul sekali, Pak. Kendalanya Indonesia itu di bahasa. Gitu. Makanya saya ini pengen banget bahasa Indonesia ini mendunia. Iya. Kenapa kita bisa bilang Indonesia kendalanya di bahasa, tapi Korea enggak? Iya, kenapa tuh? Korea itu, ya Pak ya, saya kagum ngasih applause yang luar biasa banget. Orang di Amerika, Pak, di New York, Las Vegas, segala macam, mereka denger lagu-lagu Korea yang bahasanya bahasa Korea, Pak. Iya. Bahasa Inggrisnya mungkin di ref, chorusnya semua, verse-nya semua bahasa Korea. Film-film Korea, Pak, bisa Drama menang Grammy Korea. Award Iya, kemarin. betul. Dan Parasite. itu bahasa Korea, Parasite. Dan sekarang drakor-drakor Korea itu trending topik di Netflix. Dan mereka viewersnya terbanyak dan bahasanya Korea-Korea. Iya, betul. Dan sampai tadi malam saya menonton film Korea, saya kagum, keren banget, Pak. Gimana? Iya. Mungkin 5 tahun, 6 tahun lalu, saya lihat Korea sama Indonesia itu masih sama, Pak. Benar. Tapi sekarang Korea itu benar-benar... Apa karena ini? Mereka kekuatannya di mana? Di subtitlingnya atau apa? Sehingga bisa. Kalau musik kita tahu lah, kan bahasanya universal ya. Kalau musik. Tapi kalau drama-drama itu di mana ya? Selain cerita? Kalau saya lihat sih, mereka sangat kerja keras sih, Pak. Dan mereka menurut saya sekarang feels-nya, banyak film-film Korea sudah mengalahi Hollywood. Saya kemarin nonton, saya bandingin serial Amerika, Hollywood, sama Korea. Jadi ketika ibu dan bapaknya ada tuh ada mereka makan bareng. Ketimuran ya kayak kita, Pak. Iya. Mereka makan bareng, gimana ibu bangunin anaknya, masakin anaknya, suapin, gimana ibunya bisa nyiapin anaknya sekolah, gimana bapaknya itu bisa biar anaknya bisa makan ayam goreng kesukaannya bapaknya kerja, sampai ketabrak mobil pun dia nggak bilang anaknya gitu. Sampai berdarah-berdarah nggak punya anak-anaknya. Gimana dia lagi nyari kerja buat anaknya atau dia mati, Pak. Lagi kerja, Pak, meninggal demi anaknya bisa sekolah bahagia. Dapat, Pak, feel-nya, Pak. Feel-nya ya. Nangisnya, suara musiknya. Jadi hubungan touch orang tua sama anak, gimana dia masih nelponan, Papa habis ini ngapain, Papa sehat-sehat ya, sambil nangis, Bapak kalau bisa kerja jangan capek-capek ya, Bapaknya lagi mimisan, lagi kerja. Itu dapat, Pak, feel-nya. Iya. Makanya saya kemarin bikin film sendiri, judulnya Asia Man. Itu saya bukan mau cari mewah-mewahnya Indonesia, Pak. Saya syutingnya di kali, di kampung-kampung. Ini Indonesia, gimana kita itu sama orang tua deket, sama orang tua tuh harus hormat, sama tetangga kita membantu sama, budaya kita itu keren. Di Asia Man film ini saya bikin. Itu benar-benar, bahkan dia mau jadi superhero, kita nggak bisa kuat-kuatan mungkin jadi Iron Man, jadi Thor, nggak bisa, Pak. Tapi kita berlatih gimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat, bisa banggain orang tua kita gitu. Jadi itulah yang saya pengen Indonesia ke depannya. Dan satu lagi, Pak, di Korea itu semua itu disupport, Pak. Jadi misalnya bikin video klip segala macam. Oleh pemerintah ya? Iya, jadi mereka termasuk dibayarin lah. Iya. Dibayarin. Jadi budget mereka untuk kemarin saya baca-baca ya, koreksi kalau saya salah. Jadi pemerintah itu nge-support artis-artisnya mau bikin video klip, bikin film yang tentang Korea gitu. Itu kan bagian promosi soalnya. Iya, jadi kayak kemarin ada Sungai Han, ada apa, itu tuh disebut-sebutin, Pak, Sungai Han. Sampai sekarang mau Mercedes-Benz, mau apa, semua turun tuh memsponsori Korea kan, Pak. Jadi keuntungannya buat mereka gitu. Memang kalau saya lihat sih, Korea ini dulu malah lebih terbelakang ketimbang Indonesia. Betul, Pak. Setelah perang Korea ya, betul. perang saudara. Kita jauh lebih maju. Kita lebih maju, apalagi di awal-awal tahun 70-an gitu ya. Betul. Ke Korea pertama kali tahun 94. Itu ngelihat Korea kemudian berikutnya luar biasa percepatannya itu. Nah, mungkin tadi yang Anta bilang itu, saya tahu memang betul, mereka luar biasa supportnya karena itu bagian integral dari promosi. Promosi pariwisata, promosi budaya, promosi macam-macam, dan mungkin multiplier efeknya kemana-mana juga gitu. Nah, di kita yang saya lihat memang sangat sendiri-sendiri. Ya kan pasti artis, seniman, YouTuber apa kan nggak ada yang mendapatkan fasilitas khusus apa gitu ya. Kalau malah seringkali ada juga dipersulit gitu. Ini yang saya lihat. Nah, ini yang mindset yang menurut saya memang sih harus berubah gitu. Harusnya dan orang-orang yang bertalenta di Indonesia banyak lari keluar. Jadi kayak saya lihat kemarin ada yang bikin Transformer tuh ternyata 3D-nya Indonesia. Bikin apa 3D-nya Tintin, saya bilang banyak banget ternyata orang-orang talented di Indonesia ke sana, Pak. Kemarin saya dapat berita ya kan, ada budget influencer 50 M ya, Pak. Lebih deh kayaknya. Lebih ya. 80 M. 80 M dan itu kan dikomplain ya, Pak, sama banyak orang. Tapi kalau di luar negeri itu budget segitu tuh paling kecil, Pak. Iya, tapi maksudnya
orang di luar Kalau negeri. di kita itu kan bukan influencer dalam arti untuk mempromosikan itu, seringkali dipakai untuk kepentingan itu politik gitu. Padahal kalau mempromosikan ini bagus, Bener. kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan Bener. Misalnya nih ya kalau aku lihat misalnya nih akan ada film yang dibikin misalnya akan Jakarta. Jadi budget itu Pak yang turun. Budget influencer ini yang mau bikin Indonesia ini nggak dianggap remeh gitu. Nah kalau sekarang mungkin kita menuju ke situ dan masyarakatnya juga harus mengerti kalau misalnya ada budget segitu itu bukan buang-buang uang. Enggak, kalau menurut saya sih istilahnya juga mungkin harusnya diubah ya. Tapi mendukung misalnya kegiatan-kegiatan apa, malah kalau itu budgetnya harus ditambah. Yang mempromosikan seniman, budaya, karya-karya gitu. Karena kesannya kalau budget untuk seperti itu, kesannya itu nanti bisa dipakai untuk macam-macam gitu loh. Nah, bisa disalahgunakan itu aja. Mungkin istilahnya itu nomenklaturnya itu bagian dari untuk mempromosikan seni budaya dan itu menurut saya sih harusnya lebih besar. Walaupun udah ada juga anggarannya mungkin di pariwisata atau di tempat lain. Kalau dulu ada Bekraf ya, tapi kan sekarang sudah masuk. Intinya harus ada dukungan gitu. Untuk industri kreatif Indonesia. Industri kreatif. Menurut saya sih orang Indonesia tuh super kreatif kan. Super kreatif. Gitu. Sebenarnya udah banyak perubahan sih Pak ya di industri kreatif sekarang nih menuju ke lebih baik ya. Karena kelancaran internet dan adanya tadi tuh budget-budget yang bisa membangun kreativitas anak bangsa. Iya. Yang sekarang bisa dibayari di ini sudah banyak perubahan. Iya. Cuman kalau kita mau nyampe ke kayak Korea gitu tuh Iya, dia iya. udah satu lini. Karena kemarin saya diundang Pak ke Uzbekistan. Itu saya diundang sama presidennya langsung. Saya ketemu iya, sama iya. presiden Uzbekistan. Jadi dia itu mengeluarkan entah berapa juta dolar Pak. Banyak sekali untuk ngebayarin semua YouTuber dunia ke situ. Untuk mempromosikan kan. Mempromosikan. Jadi kita dibayarin nih sama tim pesawat bisnis kelas. Dibayarin ke sana. Bukan hanya saya ya, YouTuber dari Rusia, Iya, Amerika, dari Eropa, dari segala macam itu dikasih bisnis kelas, dikasih hotel paling bagus di sana dan diajak jalan-jalan super premium yang bikin kita itu datang ke Samarkand, Bukhara, kota-kotanya mereka, Khiva, datang ke ya kita mungkin sebagai influencer, wah enak banget ya dikasih. Jadi semua influencer itu Pak membuat kreativitasnya masing-masing. Jadi ada YouTuber parkour. Jadi dia bikin parkour Pak. Parkour di menara-menaranya mereka. Dan itu viral satu dunia Pak. Dan untuk selebgram-selebgramnya yang biasa bikin foto-foto keren, mereka bikin di Samarkand, mereka bikin drone shot. Ada YouTuber misalnya film. Jadi YouTuber yang bikinnya sinematik Pak. Itu saya lihat videonya keren banget gimana dia lari-lari di Bukhara kayak Aladdin gitu Pak. Nge-remake film Aladdin di Bukhara di Uzbekistan itu. Iya, iya, iya. Saya udah 2 kali ke sana juga. Wah, waktu dibikin itu jadi beda banget kan Pak. Iya, iya. Dan itu pengunjung turisme mereka, duit masuk ke negara mereka langsung Luar naik biasa. berkali-kali lipat. Tapi memang itu mereka punya visi tuh. Mereka punya visi, jadi sampai luar biasa sih kayak gitu ya. Dan Indonesia sih sebenarnya juga udah berkembang pesat bagus. Cuman di negara-negara luar itu sampai jadi duit itu bukan buat kita Pak, bukan buat orang Indonesia aja, jadi kita yang ngambil. Jadi gimana mengkolabkan misalnya YouTuber atau kreator atau selebgram luar negeri sama orang Indonesia, bikinnya di sini. Misalnya Beyonce lah, misalnya Iya, iya, iya. misalnya Drake, Justin Bieber tahu-tahu bikin sesuatu di mana sama seleb Indonesia. Wah, itu kan pasti jadi omongannya di dunia. Wih, ternyata Jakarta itu keren ya. Ternyata Bali, ternyata Nusa Penida itu dipakai Justin Bieber syuting. Dulu ingat nggak ada film Eat, Pray, and Love? Iya. Julia Roberts kan? Heeh. Nah, Eat-nya di Italia kalau tidak salah, Pray-nya di India, Love-nya di Bali. Kan setelah film itu langsung Bali itu jadi pusat destinasi wisata nomor 1 di dunia. Betul, betul. Jadi memang promosi wisata budaya dan lain-lain itu paling bagus selain film, musik dan YouTube. YouTube. Heeh. Gitu. Jadi kalau itu udah datang Tapi Pak, kita belum pernah. Hah? Misalnya pemerintah atau siapa mengundang YouTuber mungkin dunia. pernah, tapi mungkin netizennya udah keburu komplain Pak. Oh. Mungkin di Indonesia ini kita harus edukasinya bersama ya. Jadi ketika pemerintah mungkin kita akan bikin ini, biasanya tuh netizen langsung komplain. Ngapain sih undang-undang gini, mending duitnya buat orang-orang yang susah segala macam. Benar Pak, itu benar. Cuman kalau misalnya itu terjadi dan viral, duit masuk ke kita, orang yang bisa dibantu jauh lebih banyak. Benar-benar. Gitu. Jadi kan, karena kemarin saya juga lihat YouTuber nomor 1 dunia itu Pak, PewDiePie itu datang Pak, honeymoonnya ke Bali. Oh. Tapi dia nggak bikin vlog. Mungkin kalau dari kita support atau apa, mungkin kalau pemerintah bantu atau apa, mungkin juga langsung dikomplain. Ngapain sih pemerintah ngasih duit berapa miliar buat si PewDiePie ini untuk bikin vlog di Indonesia. Mungkin bakal ngomong gitu. Padahal kan itu buat Indonesianya juga. Jadi menurut aku sih bukan pemerintah banyak bikin segala macam keburu dikomplain nih Pak. Tapi kan memang kalau misalnya lihat kasusnya Uzbekistan, dia ngundang dengan kan tidak harus juga sebenarnya ngeluarin biaya yang banyak kan.
Kan ngundang cuma Banyak sih Pak itu. Banyak juga. Pasti banyak. Karena kan pesawat. Jadi misalnya Iya. dia punya Uzbekistan Airways kayak Garuda Airways. Iya. Itu semuanya dikasih pesawat terbaik, bisnis kelas terbaik, dan itu dari berbagai Berarti negara. dari Jakarta waktu itu langsung kan? ke Saya Tashkent? Malaysia. Oh ya, Malaysia. Jadi terbang dulu ke Tapi Malaysia. Uzbek Air ya, Tashkent ya. Tashkent. Jadi semuanya tuh kalau menurut saya sih dia akan keluar biaya banyak ya Pak, karena dia sampai bikin acara termegah di Samarkand. Jadi gedung mereka itu sampai Yang di madrasah itu kan? Di madrasah itu ditembakin lampu-lampu Iya. Pak. Ada tari, ada semua budayanya. tarian. Misalnya kalau kayak Indonesia tari kecak ini. Iya. Tapi di shot sama 80 iya. vlogger dan selebgram dari seluruh dunia. Itu kan kalau di kita mungkin bisa dicantolin misalnya kalau ada acara-acara apa yang tahunan ya kan. Bisa. Dan pas itu lagi diundang. Dan itu kalau menurut saya ya kira-kira dia bikin gitu mungkin nggak kurang dari 50 atau 100 miliar ya Pak ya. Ya tapi buat negara sebenarnya kecil. Buat negara ya. Iya buat negara. Untuk menyaring masyarakat luas. itu ngundang berapa YouTuber dunia tuh banyak ya? Wah banyak banget Pak. Ratusan. Itu banyak. Saya ngerasa ratusan. Iya. Saya sampai wah ini penuh. Jadi ada Myanmar, ada apa. Jadi benar-benar India. Coba bayangkan kalau misalnya taruhlah 50 miliar. Berapa tuh budget yang disediakan oleh negara dalam APBN? Buat itu kan kecil. Iya. Iya kan? Bisa dibilang. Padahal ini langsung mendunia ke negara masing-masing. Benar itu. Gitu. Mungkin top-topnya di negara masing-masing kan. Itu salah satu cara jalan keluar kan mindset Mindset. yang berubah. Apa cita-cita berikutnya apa? Mau apa? Aku yang tadi itu Pak, serius di film. Jadi Indonesia saya kira itu luar biasa. Kalau punya cita-cita mau menjadikan bahasa Indonesia Iya, mendunia. saya punya semangat ya Pak. Iya, Pengen betul, jadi Pak. bahasa Indonesia ini bisa mendunia tuh, saya punya semangat untuk itu. Dan kalau saya pribadi, saya bikin video klip di Nusa Penida, saya menunjukkan keindahan Indonesia ke luar negeri. Saya senang Pak, dengan senang hati. Bukan saya dibayar, saya yang bayar. Iya, Saya iya, bikin iya. itu semua, saya yang bayar. Saya kemarin bikin kayak YouTube Fan Fest yang ditonton. YouTube Fan Fest itu worldwide Pak, ditonton sama 100. Live di 100 negara. Saya bawa budaya Indonesia, saya pakai batik, saya pakai dance Indonesia, saya bawa tari piring, saya bawa padang, pride dan lain-lain. Saya bawa musik angklung, suling. Saya bangga untuk itu. Nah, kedepannya mungkin gimana caranya saya bisa bawa budaya Indonesia lebih jauh lagi gitu. Pengennya tuh sampai YouTuber kita tuh kayak YouTuber di Iya. luar bisa ngebawa Indonesia gitu, sampai bahasa kita tuh orang tuh nontonnya bukan gini, nggak ngerti gue ini bahasa apa nih, nggak ngerti. Tapi orang, seru ya pakai subtitlenya. Heeh. Saya lihat juga Turki mulai kan Bener, film-filmnya. film-filmnya. Dan dia bertahan di bahasa Turki, Pak. Iya betul. Dia Saya lihat stay di gitu. bahasa Turki. Saya berapa kali itu sudah nonton, malah saya nonton El Turul itu 450 episodes. Terus juga ada yang Mehmet itu ya. Sultan Mehmet. Sultan Iya Mehmet benar, kedua. itu gokil. Itu kan juga luar biasa itu. luar biasa. Persatuan bahasa Turki sama Inggris. Artinya Indonesia kan ceritanya banyak banget. Banyak. Nah, kita tuh bisa banyak cerita macam-macam. Betul. Itu misalnya ya, Tak, yang banyak orang nggak tahu, kita peradaban kita tuh tua loh. Kalau kita temukan yang namanya Homo sapiens kita yang sudah modern itu 40.000 tahun. Itu ada lukisan purba tertua itu di Goa Leang-Leang di Maros. Itu usianya 40.000 tahun. Wah, Gitu. Mengalahkan yang di Prancis. Tertua di dunia. tertua di dunia. Itu namanya Meganthropus paleojavanicus itu 2 juta tahun. Pithecanthropus erectus sekitar 1,8 juta tahun. Jadi itu aja bisa membangkitkan sebuah identity kan. Belum lagi budaya-budaya yang udah modern. Betul, gitu. betul. Mungkin kalau semua anak muda udah punya semangat yang sama dan pengen ngebawa memang budayanya kita gitu. Kayak orang Korea, walaupun dia Iya. mendunia, dia ngebawa. Itu kan nasionalisme yang Iya, kayak dia menggerakkan. punya sate nih, satenya tuh dia banggain di sana. Jadi dia pakai di film-filmnya dia apa? Bakso. Jadi kalau semangatnya sama, jadi kita bukan bangga lagi kita makan steak, makan pizza. benar. Kita bangga kita pakai baju tulisannya misalnya di sini logo Paris, tapi kita bangganya sini Monas. Gitu. Jadi Iya, benar, bendera kita budaya kita bisa tersebar. Itulah target ke depan saya tuh, pengen kayak gitu sih Pak, pengen lebih di bidang saya, di vlog, di YouTube, dan target saya lagi pengen punya ribuan karyawan Pak, pengen buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, Menyerap tenaga kerja ya. menyerap tenaga kerja. Jadi apa aja semoga saya bisa bikin segala macam hal yang bisa, gimana mimpi saya tuh bisa menjaring ribuan karyawan.